Selamat datang di buku Sinica. Koko dan janjinya. Halo adik-adik, hari ini aku mau cerita tentang seorang anak laki-laki yang ceria sekali. Namanya Koko. Koko itu anak yang aktif, suka sekali berlari, bermain, dan terutama main bola. Setiap sore, kalau matahari belum tenggelam, dia selalu minta izin kepada ibunya. Untuk apa? Untuk main bola di lapangan dekat rumah. Suatu sore, ketika Koko sudah selesai membantu ibunya menyapu, dia berkata, "Bu, boleh nggak Koko main bola sebentar sama teman-teman?" Ibunya menoleh sambil tersenyum. "Boleh Koko, tapi ingat ya, sebelum azan maghrib, kamu harus sudah pulang. Jangan sampai terlambat, karena untuk sholat maghrib." Koko cepat-cepat menjawab, "Iya Bu, Koko janji sebelum maghrib sudah ada di rumah." Ibunya menepuk bahu Koko dengan lembut. "Bagus nak, ingat ya, janji itu bukan main-main. Orang yang bisa menepati janji akan selalu dipercaya." Dengan semangat, Koko berlari menuju lapangan sekolah. Koko berlari menuju lapangan. Sore itu, langit tampak indah. Warna jingga keemasan memenuhi ufuk barat. Teman-temannya sudah berkumpul. Ada yang membawa bola, ada yang berteriak memanggil, "Koko, sini cepat, tim kita kurang satu orang lagi." Koko langsung ikut bermain. Mereka berlari ke sana kemari, menendang bola, tertawa keras-keras. Suara mereka bercampur dengan suara burung-burung yang mulai kembali ke sarang. "Cool!" teriak Koko setelah berhasil mencetak gol. Teman-temannya pun bersorak, "Hore, tim kita menang, tim kita menang!" Koko begitu senang sampai dia lupa waktu. Ia terus berlari, menendang, dan tertawa. Tapi perlahan-lahan langit mulai berubah. Warna jingga semakin memudar digantikan dengan warna ungu, berganti dengan biru gelap. Angin sore mulai dingin. Tiba-tiba suara azan maghrib terdengar dari masjid. Koko berhenti sejenak, dadanya berdegup kencang. "Waduh, aku janji sama ibu untuk pulang sebelum maghrib. Tapi permainannya masih seru banget." Salah satu temannya berkata, Koko, gak apa-apa, main sebentar lagi aja, ibuku juga sering izinin kok." Tapi teman yang lain menimpali, "Koko, lebih baik kamu pulang. Kalau sudah janji sama orang tua harus ditepati." Koko bingung, dia menatap bola di kakinya, lalu menatap langit-langit yang semakin gelap. Hatinya bimbang. "Aku ingin terus main, tapi kalau aku ingkar janji, ibu pasti kecewa," gumamnya dalam hati. Akhirnya, Koko menarik napas panjang. Dia tersenyum pada teman-temannya. "Teman-teman, maaf ya, aku harus pulang sekarang. Aku sudah janji sama ibuku, dan aku harus menepati janji itu." Teman-temannya mengangguk. "Baiklah Koko, sampai ketemu besok. Kamu memang anak yang bisa dipercaya." Koko pun berlari pulang. Nafasnya terengah-engah, tapi hatinya lega. Sesampainya di rumah, ia melihat ibunya menunggu di depan jendela. Ibunya tersenyum hangat. "Alhamdulillah Koko, kamu pulang tepat waktu. Ibu bangga sekali sama kamu." Koko tersenyum lebar. "Tadi Koko hampir lupa Bu, tapi Koko ingat janji itu harus ditepati. Jadi Koko berhenti main, lalu segera pulang." Ibunya mengelus kepala Koko dengan sayang. "Betul sekali nak, kalau kamu bisa menepati janji kecil seperti ini, artinya kamu bisa dipercaya untuk hal-hal besar suatu hari nanti. Ibu bangga sekali punya anak seperti kamu." Koko sangat bangga memiliki ibu seperti ibu.
Jawab Koko. Koko merasa bahagia sekali malam itu. Ia tidur dengan senyum lebar. Dalam hatinya, ia mulai berkata, "Mulai sekarang, aku akan selalu menepati janji, karena janji adalah tanggung jawab." Nah, itu tadi cerita Koko dan janjinya. Mari kita ambil pesan moral dari cerita ini. Kalau kita sudah berjanji, berarti kita harus menepatinya. Janji yang ditepati akan membuat semua orang percaya sama kita. Orang yang menepati janji adalah orang yang baik dan bisa dipercaya. Oke, Nica pamit undur diri ya. Kalau kalian suka dengan dongeng-dongeng Nica, jangan lupa untuk like, comment, and share. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa di dongeng selanjutnya.